niki kena upas. Upas napa, Mbak? Nek upas ya nek bangsane lembut niku ya temen asmane sinten. Kula yoga Mbah Wongso niki Robi Mas Doblek. Nggih. Niki Mbak Wongso nggih sedherenge kula nyuwun ngapunten niki badhe nggih gampil-gampil susah. Lah napa Mbah kepaten? Niki kula niki mediasi riyen ten alam gaib pengkulo. Niki nek kok bejo nggih cepet ngucalane obat nek mboten nggih rada susah. Nggih. Setunggal godhong awar-awar kaping pindho kembang waru. Nek enten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu. Amin. Kakak lagi bikin apa? Buat kakak. Oh ya teman-teman, kita tadi malam nginep di sini, tidur di sini. Hari apa? Apa berat? Awas nanti kesiram. Hati-hati. Mending gelasnya taruh bawah aja. Geser. Nutup yang kenceng lagi, ntar kalau nggak kenceng nggak panas lagi. Kan. Aduk. Ada timun tuh. Mana? Tuh. Samping. Nggak tahu dong sampahnya gimana. Ya. Kakak duluan. Nggak ada. Dari situ biar terang. Muhammad. Nih teman-teman ya. Ya. Ini Sinta lagi saya ajarin ngevlog. Udah pada mandi belum? Hah? Mau mandi di sini apa di sana? Ya teman-teman ya, ngapain ya ditata-tata sana dibawa ke sini. Udah salam tadi. Udah. Ya teman-teman ya. Tadi ngomong apa aja? Kita nginep di sini. Oh iya teman-teman ya, jadi semalam sini Sinta nginep di sini karena kemarin itu saya lagi nggak enak badan, jadi saya nginep di sini. Takutnya saya kenapa-napa, jadi ada orang tua saya. Tapi alhamdulillah setelah minum obat
kemarin, sekarang udah sembuh. Terus pagi ini niatnya saya mau ke rumahnya Mas Dobleh. Jadi sini Sinta hari ini di sini dulu, jangan pulang ke sana karena saya mau pergi ke rumahnya Mas Dobleh. Katanya Mas Dobleh masih sakit. Nggak usah, nanti takutnya amit-amit, takutnya penyakit yang lagi viral, takutnya menular. Jadi saya aja yang ke sana. Semalam gimana tidurnya, nyenyak? Hah? Iya. Betah di sini apa di sana? Di mana-mana. Kalau di sini nanti capek. Sering-sering disuruh sama ibu saya. Udah sarapan? Pakai apa? Kangkung. Enggak, tadi ibu saya nggak masak kangkung. Enggak masak kangkung. Tapi aku makan kangkung. Ngarang. Aku makan kangkung. Emang ada kangkung? Ada. Enggak kok, itu cuma adanya ikan besek, sayur asem, terong. Kangkungnya dikasih rumah samping. Oh, berarti tadi pas saya sarapan belum ada kangkung. Dimakan aja mau kangkung. Itu baru beda. Endok. Ini teman-temannya, saya mau ngabisin kopi dulu. Nanti kalau kopinya udah habis, saya mau langsung berangkat ke rumahnya Mas Dobleh. Yaudah teman-teman, nanti dilanjut aktivitas ini Sinta dulu. Nanti kalau udah, kita lanjut di rumahnya Mas Dobleh. Halo guys, ini Sinta nemuin ini. Kakak lagi serumput. Iya lagi ngopi guys. Aduh. Dari mana? Kita niatnya mau beresin. Oke teman-teman, jadi di sini walaupun kakak itu seperti itu, ternyata kakak itu punya ceweknya. Ada di sini, berarti Nih, itu mau nggak itu kamu beli itu 500.000? Mau nggak? Kamu beli celengan itu 500.000, mau nggak? tapi kan kalau di kertas nggak kuat. Oh, ini 500.000 mau nggak? mau? Mau. Sini. Karena di sini tuh udah ada isinya. Yang merah-merah. Itu ada, kalau nggak salah ada 2 juta lebih itu isinya. Karena tiap 1 minggu sekali aja 100. Terus yang tiap hari 2.000, 1.500. Saya mau beli ini 500.000. Nggak boleh. Tadi katanya mau dijual. Iya nggak apa-apa, tapi sekarang. Uang kamu kan di rumah sana, coba bayar sekarang. Ini dipukul dulu. Ya nggak bisa. Ini bayar. Gue ini beli kapan? Udah lama itu, udah 3 hari yang lalu. Kok orang mau ngomong sih? Memang harus ngomong. Alah, Roli di sini gue. Nggak boleh di sini. Bisa main nggak? Bisa. Bisa. Ini namanya apa? Ya kan udah ngetipu. Ketipu.
bisa kan. Ini multi talenta nih saya, ngendang, gitar, ngantrum. Nggak bisa. Sin, coba Sin. Ora iso loh. Terus Kelek kakak tangi-tangi. Oh iya. Karo-karo wae. Karo kupinge. udah sini. Sini. Jangan kuproy. Coba kalau tar dulu, coba lihat. Coba sini pakai. Mbok dari camat. Ini mau karaokean, nanti saya tinggal mau karaokean. Yaudah teman-teman ya, karena ini kopinya udah diminum, udah mau habis, jadi saya mau langsung berangkat aja. Iya, anak tawon kae. Kowe Man. anak mau wae. Oh iya, tawon dibuang nanti itu, Mantap. enggak dipakai kayu sokok. Yaudah teman-teman ya, ini saya mau berangkat ke rumahnya Mas Topleh, nanti kita lanjut di rumahnya Mas Topleh. Mudah-mudahan sih keadaannya udah membaik, cuman dengar-dengar sih agak aneh karena udah 1 minggu lebih dia sakit, dan sakitnya katanya tidak wajar, makanya ini saya mau ke sana. Yaudah cukup sekian, nanti kita lanjut di sana teman-teman. Oke teman-teman ya, ini saya sudah sampai ke rumahnya Mas Topleh, dan ternyata di sini sudah ada Bang Mandor. Ini Bang Mandor udah lama di sini atau baru saja ke sini? Udah agak lama sih. Bang, ini karena apa ya, mendengar Mas Topleh ini sakit kayak gini, jadi saya kesini untuk memastikan dia itu sebenarnya kena apa. Oh ya, ini tapi sebelumnya saya nggak ikut ya? Saya enggak, saya di rumah. Oh, gimana kabarnya saya? Saya alhamdulillah sekarang udah sehat. Kemarin saya juga terkena racun siluman ular, alhamdulillah udah sembuh. Cuma saya belum sempat bikin konten lagi karena waktunya belum memungkinkan, kesehatannya saya juga belum normal. Oke teman-teman ya, jadi di sini seperti yang sebelumnya saya katakan, saya kesini karena mau menjenguk Mas Topleh yang sudah 2 minggu sakit ya Mas Topleh ya. Iya. Ini makanya 2 minggu Mas Topleh nggak upload video karena dia sakit. Pas saya hilang itu Mas Topleh juga nggak bisa nyari saya itu karena dia lagi sakit teman-teman. Iya. Tetapi setelah sakit, tiba-tiba saya mendengar kabar katanya sakitnya ini ada yang janggal. Dan ternyata ketika saya sampai sini, di sini sudah ada Bang Mandor, dan ternyata luka tangannya Mas Topleh itu ada luka seperti itu teman-teman. Jadi itu lukanya itu seperti kosong tetapi basah ya Mas Topleh ya. Iya, ini basah. Jadi kayak busuk tapi juga tidak busuk teman-teman. Jadi saya juga nggak tahu ini kenapa penyebabnya. Ini makanya saya mau ngobrol-ngobrol sama Mas Topleh. Tapi alhamdulillahnya sih Mas Toplehnya masih bisa ya masih bisa duduk seperti ini, tidak berbaling di tempat tidur terus. Ini alhamdulillah ini loh Mbak Ongso. Kalau mungkin waktu-waktu kayak gini nih ya, kalau siang ini agak mendingan, tapi kalau malam Gimana? jangankan diajak ngobrol, maksudnya untuk duduk, untuk tiduran aja kayak nggak betah gitu loh, karena banget ininya Sakit banget. Sakitnya itu seperti apa sih?
jadi kayak ini loh, apa kayak lagi di belah-belah itu loh. Oh, kayak lagi Kayak lagi tusuk-tusuk, kayak iya, disobek-sobek gitu ya. iya. Sebenarnya awal kejadiannya gimana ini? Ya untuk lebih jelasnya sih saya nggak ini ya, soalnya kan awalnya itu saya sakit biasa ya, Iya. sakit biasa. Jadi mungkin ini diceritakan dari awal aja ya, Mas. Iya. Iya, biar jelas. Jadi awalnya mungkin teman-teman juga udah pada ngeliat ya video di channel saya yang waktu itu Wulan itu sempat gila ya. Heeh. Jadi saya coba nyembuhin Wulan dengan berbagai cara. Terus ya untuk sekarang alhamdulillah sudah beres ya, udah sembuh Wulannya. Dan setelah itu selang 1 hari lah, selang 1 hari itu saya jatuh sakit. Selang 1 hari setelah Wulan sembuh. Iya. Oh. Jadi malamnya itu Wulan sembuh, terus malamnya lagi saya sakit. Tapi sakitnya biasa. Biasa, awalnya biasa. Katanya sempat periksa juga ke dokter, malah katanya cuma apa tipes ya. Iya benar. Tapi kesini kayak ada yang aneh gitu. Iya katanya ini ya, saya juga nggak sadar ini. Gimana katanya apa? Katanya ya waktu hari pertama saya sakit itu masih sadar ya. Terus apa udah beberapa hari, 3 hari mungkin ya. 3 hari, seingat saya 3 hari. Habis itu saya udah nggak sadar. Katanya nih kata bapak saya, kata ibu saya, dan kata keluarga, saya ini kayak Wulan, malah kayak orang gila. Setelah berapa hari itu? Jadi selang 3 hari setelah sakit. Setelah sakit 3 hari, Mas Doblenya seperti orang gila. Iya. Itu tapi kata keluarga. Kata keluarga. Sampai sendiri nggak sadar. Nggak sadar. Dan saya sendiri juga nggak tahu ini. Ini saya baru tahu malah. Iya. Berarti Mas Doble sempat, ya mohon maaf, gila juga ya. Iya. Katanya, saya juga nggak sadar. Lah, terus luka itu tiba-tiba muncul itu gimana? Jadi saya sadar ini luka baru beberapa hari ya, mungkin 3 hari 4 hari Mbak. Jadi secara tiba-tiba lah. Itu kamu sadar ada luka itu maksudnya ketika lagi ngapain? Bangun tidur atau lagi ngapain? Waktu itu awalnya gatal, gatal sore sebelum maghrib itu gatal, terus ya biasa Digaruk-garuk. garuk-garuk. Terus malamnya itu mulai agak sedikit ini lecet. Iya. Karena garukan itu. Iya. Nah terus tiba-tiba paginya ini udah segini. Oh, nggak full segitu Enggak, udah segini. Nah ini semakin hari semakin kesini, semakin tambah banyak. Berarti Mas Doble kira-kira tahu nggak ini gara-gara apa sebenarnya? Ya kalau untuk berpikiran negatif sih mungkin dari awal nyembuhin Wulan, terus jatuh sakit, terus sampai seperti ini, ya mungkin ya gara-gara Wulan. Wulan. Karena apalagi katanya Mas Doble juga sempat gangguan jiwa ya, Iya. Pak. Gara-gara nyembuhin Wulan, jadi Mas Doble kena imbasnya seperti itu. Cuman ini kan bisa muncul seperti ini padahal Mas Doble nggak ke hutan, nggak kemana-mana atau gimana? Ya untuk ke hutan sih saya ke hutan. Ke hutan. Untuk proses pencarian obat waktu itu. Soalnya saya kan mendapat petunjuk untuk mencari ya tanaman lah. Tanaman untuk mengobati Wulan. Tapi kan pas dari hutan itu nggak kenapa-napa ya, sampai Wulan sembuh juga nggak kenapa-napa kan ya. Nggak kenapa-napa. Terus sampai sakit 1 minggu lebih juga nggak kenapa-napa tangannya. Iya. Tapi ini malah muncul luka ini baru 4 harian kan. Iya. Berarti kan ini ada yang aneh. Tapi kira-kira ingat nggak ini kira-kira tangan ini terjadi sesuatu apa? Kok bisa sampai seperti itu? Apa terkena apa namanya tanaman yang ada apa itu namanya yang bisa buat gatal-gatal atau gimana? Kalau saya ingat saya sih tanaman atau mungkin kena apa duri atau kena tanaman yang gatal itu enggak ya Bang. Tapi apa mungkin ini Bang? Apa? Saya malah dengan tanya seperti ini saya jadi ingat waktu itu kan ini kalau diceritain semua ya.
waktu awal kejadian proses penyembuhan kan mungkin teman-teman juga melihat Wulan itu kan kadang brutal ya, brutal dan kadang-kadang juga mukul, kadang nendang. Lah waktu itu saya pas mau apa ya, intinya beginin Wulan, terus tiba-tiba tangannya Wulan seperti ini Terus? ke kepala saya. Heeh. Nah, terus dia niup ini ubun-ubun. Nah, waktu itu pas dia niup itu sampai masuk ke sini loh. Rasanya kayak masuk gitu. Iya, anginnya itu sampai masuk ke sini. Mhm. Tapi setelah dia setelah niup ya udah nggak kerasa apa-apa dan efeknya juga nggak ada. Yang saya rasakan seperti itu. Dan setelah itu ya saya lanjutkan lagi. Dia nggak tahu tangan ini apa tangan yang ini ya. Dia gigit, Mbak. Berarti dia sempat gigit. Iya. Apa mungkin karena gigitan itu atau mungkin Ya kalau dilihat lukanya sih seperti kayak diludahin iblis atau apa ya. Tapi tadi sampean bilang katanya digigit ulan, ya itu bisa jadi efek dari gigitan ulan. Karena pada saat ulan gigit, ulan belum sembuh kan? belum? Nah itu kan berarti kan ulan sedang dikendalikan oleh makhluk halus. Dia gigit sampean. Berarti itu bisa jadi, kalau bahasa sekarang itu bisa jadi virus gigitan si ulan atau racun lah. Padahal tadi nggak sampai ini loh, nggak sampai luka loh. Nggak sampai luka. Cuma ini aja lah, apa kayak dicubit agak keras gitu loh, ada bekasnya, nggak sampai luka. Ya udah, berarti sekarang kan kita udah tahu lah, kemungkinan besar itu ya asalnya dari gigitannya ulan lah. Iya. Karena terakhir kan digigit. Terus sekarang tinggal cari solusinya. Ini kira-kira mau bagaimana? Kan saya juga bingung ini, nggak tahu harus bagaimana. Jadi mungkin saya sih bawa itu apa namanya, pusaka, apa dicoba dulu. Nanti kalau sembuh ya alhamdulillah, kalau enggak nanti kita coba tarik siapa untuk masuk, kita coba tanya-tanya. Ya boleh, Mas. Baru dulu nih. Berarti dia ulan itu pas gigitnya waktu kesurupan. Masih posisi itu berarti ya, apa? Masih posisi gila ya. Gila, mohon maaf, gila. Ini teman-teman ya, apa? Kalau menurut saya sih ini harus ada obatnya. Karena tadi pas saya tempelin keris ini ke tangan jenengan itu, saya merasakan energinya itu sangat kuat. Dan keris ini bukan untuk nyembuhin ya, maksudnya untuk cari tahu aja. Iya. Nah, sekarang ini ada Bang Mandor juga di sini kan, siapa tahu bisa ikut membantu. Apa sebaiknya kita coba panggil mbahnya Mas Tubleh atau mbah saya atau mbahnya Bang Mandor untuk masuk ke tubuhnya Bang Mandor. Nanti biar saya yang nanya-nanya, siapa tahu bisa mendapat jawaban untuk kesembuhan Mas Tubleh. Ini gimana? Apa Bang Mandor mau dijadikan mediator? Insya Allah saya mau. Nah, karena Bang Mandor mau, jadi saya lebih baik pasrahkan ke Bang Mandor aja ini. Kira-kira Bang Mandor mau manggil siapa terserah. Ya. Ya nanti kalau kira-kira saya udah masuk, kira-kira mau keluar, tolong dibantu ya Mbak. Oh iya ya. Itu Bang Mandor lagi coba tarik. Astaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak. Ini siapa?
Baik. Kulum Mbak Sabdo nek yang mriki nyebutipun Ki Sabdo. Niki Mbah Bang Mandor napa? Nggih. Khodamipun. Oh, niki mohon maaf ini Mbak, saya sengaja memanggil jenengan ke sini karena saya pengen nanya-nanya ini ada apa yang terjadi pada Mas Doble, kenapa tangannya bisa seperti ini? Niki asmane sinten sing niku? Robi. Nggih, Mas Doble niki sing panggilan Mas Doble. Niki kena upas. Pas napa Mbak? Nek upas ya nek bangsane lembut niku ya demit. Mohon maaf Pak, ini terakhir sih dikit sama adiknya sendiri si Wulan. Lah niku demitene mlebeten lare niku. Oh iya, saya bisa mengambil kesimpulan teman-teman. Nanti saya jelaskan. Ini sekarang gini aja Mbak, saya minta tolong, minta bantuannya. Ini gimana cara untuk menyembuhkannya? Nggih niki kula tanglet riyen panjenengan niku sinten kula dereng tepang. Mangke nek kula pun tepang panthi kula paringi ngertos obatipun nek mboten ditulung kali panjenengan niki rada bahaya. Nah, terus pripun iki Pak? Nggih kula ngapunten panjenengan asmane sinten? Kula Yoga Mbah Wongso, niki Robi Mas Doble. Nggih. Niki Mbak Wongso nggih sedherenge kula nyuwun ngapunten niki obate nggih gambel-gambel susah. Lah napa Mbah obate? Nggih mangke kula niki mediasi riyen ten alam gaib kula. Nggih. Ini teman-teman ya, dia mau menanyakan lagi ke yang nggak tahu ya siapa. Pripun Mbah? Niki nek kok bejo nggih cepet ngucalane obat nek mboten nggih rada susah. Nggih. Setunggal godhong awar-awar kaping pindho kembang waru. Nek enten niku waru doyong sing warune alit godhonge nggih. Nggih. Tapi nek musim kembang yo tinambani cepet, nek mboten musim kembang yo niku rada susah. Lah, kalau misalkan itu lagi nggak musim kembang, terus apa iso nganggo godhonge apa witen? Bisa napa mboten itu, Pak? Niki panjenengan pun tanglet, kula mboten wonten tanglet malih Oh, wontenipun alam gaib menika. Mangke nek panjenengan mboten angsal kula nangletake malih wontenipun ten alam gaib. Oh, Nek iya. wonten gantos nggih mangke dipun digantos, nek mboten nggih nyuwun ngapunten. Nggih. Ya niki matur suwun sampean sampun bantu kula. Ini sampean silakan keluar dari tubuhnya Mbak Mandor. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Teman-teman ya, alhamdulillah sekali. Tadi mbahnya Bang Mandor yang masuk. Tadi saya sih jujur nggak begitu paham ya, karena bahasanya pakai bahasa krama Mbah Bang Mandor. Ya saya tahu, cuman kan nggak begitu pinter dalam bahasa itu. Tapi kan tapi nggak bisa ngucap. iya. Tapi saya udah sedikit tahu lah, banyak malah. Yang jelas itu katanya tadi kalau beruntung ya bisa sembuh, kalau nggak beruntung ya akan lama sembuhnya. Dan untuk menyembuhkannya itu tadi disuruh mencari daun awar-awar dan kembang waru. Kalau bisa waru yang doyong. Terus yang apa itu tadi saya nggak begitu paham. Dan tadi saya doyong niku ini ya saya dulu waktu kecil itu melihat kalau yang namanya waru doyong itu biasanya daunnya kecil-kecil. Itu yang suka ada bunganya, tapi biasanya ada di hutan. Tapi ya itu benar enggaknya sih saya juga nggak tahu ya, tapi pernah lihat ini. dan tadi pas saya nanya kalau misalkan lagi nggak kembang apa boleh daunnya apa pohonnya, katanya dia nggak berani nanya lagi. Kalau misalkan saya nyari kok nggak ketemu daun waru baru nanti saya boleh nanya lagi. Ya benar sih ya, kita belum usaha, kita tadi udah ngomong seperti itu. Ya udah, berarti ini kan udah jelas. Terus misalkan Bang Mandor berminat untuk membantu,
Ya mungkin nanti kita bagi tugas saja, biar Bang Mandor mencari daun awar-awar, nanti biar saya mencari kembang warunya. Gimana Bang Mandor, apa mau? Insya Allah saya mau membantu karena demi kebaikannya Mas Duples juga ya. Oke ya. Dan mungkin supaya kita cepat menemukan obat karena kan ini lukanya harus cepat diobati. Dan ini pastinya ya, mencari daun awar-awar dan kembang waru itu kalau dipikir sangat mudah kalau lagi musimnya kembang. Tapi biasanya ya kalau untuk obat biasanya ada aja gangguannya. Jadi Bang Mandor juga nanti hati-hati kalau misalkan mau mencari, karena biar gampang tapi kan kadang-kadang ada kendala-kendalanya lah. Jadi ya mudah-mudahan kita nanti berhasil mencari obat-obatnya untuk menyembuhkan tangannya Mas Duples. Yaudah, mungkin teman-teman ya cukup sekian. Doakan saja mudah-mudahan Mas Duples cepat sehat, amin. Apabila ada salah kata, perilaku dan perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.